semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dian Sugandari dari kelas 12 Kesehatan 2 absen 29. Jadi di sini saya akan membawakan suatu materi dari artikel yang sedang saya bahas, yaitu alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit. Seperti apa isinya? Yuk simak. Jadi, alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu isu yang paling kontroversial di Indonesia. Karena pada dasarnya, hutan lindung merupakan tempat untuk menjaga keanekaragaman hayati bagi beberapa hewan yang terlindungi dan juga beberapa tumbuhan yang terlindungi pula. Ketika tumbuhan atau hutan-hutan tersebut dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, maka faktor-faktor seperti terlindungnya beberapa hewan atau tumbuhan yang terlindungi tersebut akan kehilangan tempat atau habitat mereka. Di satu sisi, perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif, entah itu bagi masyarakat dan juga bagi negara. Karena perkebunan kelapa sawit memberikan hasil ataupun penghasilan bagi negara, sehingga negara bisa memberikan ekspor atau bisa dijual minyak kelapa sawit atau hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut ke beberapa mancanegara. Dan juga bisa terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Tapi di sisi negatifnya, yaitu perkebunan kelapa sawit juga mengganggu beberapa aktivitas masyarakat tradisional, seperti menghilangkan mata pencaharian tradisional masyarakat sekitar, seperti mencari beberapa kayu bakar, umbi-umbian dan juga lain sebagainya di tengah hutan tersebut. Dan juga beberapa masyarakat juga terganggu oleh aktivitas yang disebabkan oleh penggusuran hutan-hutan atau alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari pengamatan Trimap tahun 2014, perluasan kelapa sawit mengubah hutan seluas 30.000 hektar, naik 36% dibanding 2022. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibanding deforestasi akibat perkebunan sawit pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, pengusaha kelapa sawit bertanggung jawab terhadap habisnya 227.000 hektar hutan Indonesia. Nah, untuk situasi sosial dalam isu ini itu tentu saja sangat beragam. Di sisi lain, ada juga beberapa masyarakat yang mendukung program pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit demi memenuhi kehidupan mereka dengan menggunakan atau menciptakan lapangan kerja dari beberapa perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, banyak pihak atau masyarakat yang mengkhawatirkan pembabatan hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit ini. Karena yang pertama, pembabatan ini mengkhawatirkan terhadap lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan juga peningkatan emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, perubahan suhu bumi yang signifikan akibat deforestasi juga menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga mengganggu ekosistem lokal. Oleh karena itu, meskipun ada manfaat ekonomi yang banyak dan menuntun kebijakan yang lebih ketat dan juga berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif dari alih fungsi hutan ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan berikut, program yang dapat diterapkan untuk mencakup atau mengatasi deforestasi hutan dengan penanaman kembali pohon asli dan juga pertanian berkelanjutan dengan teknik agroforestry dan juga penggunaan pupuk organik, serta zero burning untuk membuka lahan tanpa juga pembakaran. Selain itu, pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal, edukasi lingkungan, dan juga penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan sangat penting. Penguatan hukum untuk menegakkan larangan ilegal dan juga kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah pembukaan atau pembuatan perkebunan kelapa sawit itu memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat dan juga negara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu memberikan penghasilan yang lebih untuk negara dan juga bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi di sisi lain, pembukaan atau pembabatan hutan lindung demi membuka perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif. Karena pembabatan ini juga mengkhawatirkan untuk kondisi lingkungan sekitar, bisa menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati dan juga bisa meningkatkan suhu emisi rumah kaca atau suhu bumi yang semakin meningkat. Dan juga selain itu, beberapa masyarakat juga terganggu oleh aktivitas tersebut dan juga beberapanya itu mulai kehilangan mata pencarian.
Nah, itu tadi adalah beberapa pemaparan materi dari artikel yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan kata dan juga lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.